السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي لا تحصى مواهبه ولا تنفذ عجائبه ولا تخسر له منن ولا تختص بزمن دون زمن. أحمده حمدا يفوق ويفضل حمد الحامدين، حمدا يكون لنا دخرا ورضا عند رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الذي أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهتدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Maha besar Allah dan maha agung Ia, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, tempat kita hidup dan bertanah air. Maha besar Allah dan maha suci Ia, Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu, baik di lautan maupun di daratan, dengan sangat sempurna, yang merupakan kelengkapan syarat bagi kita umat manusia. Maha besar Allah dan maha agung Ia, Tuhan yang telah memanjangkan usia kita dan memberi kesehatan, sehingga dapatlah kita di pagi hari ini yang cerah berkumpul bersaf-saf guna menghadiri dan merayakan Hari Raya Idul Adha dengan aman dan tentram. Puji syukur yang tak terhingga dengan penuh keperasaan gembira kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana kita di sini semua umat Islam di seluruh dunia bangkit serentak bersama-sama mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hari Raya Idul Adha yang kita rayakan saat ini juga dinamakan Idul Kurban. Dinamakan demikian kerana kita pada hari ini dan 3 hari berikutnya disunnahkan untuk berkurban dengan unta, sapi atau kambing, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri min 'amalin ahabba ila Allah min iraqatid dam, wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa adlafiha, wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a ala ardi fatibu bihi nafsan." Yang artinya, seorang Bani Adam tidak melakukan suatu pekerjaan pada hari nahar, iaitu hari lebaran Idul Adha, yang lebih disukai dan dicintai oleh Allah daripada menyembelih kurban. Kerana sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada yang mengurbankannya bersama tanduk dan kukunya. Dan sesungguhnya darahnya akan ditampung oleh Allah di suatu tempat sebelum jatuh ke bumi, sehingga akan menambah pahalanya. Oleh karena itu laksanakanlah dengan senang hati. Rasulullah SAW juga bersabda bahawa berkurban akan meleburkan dosa-dosa kita. Sebagaimana hal itu dikatakan Rasulullah SAW kepada putri tercinta beliau Sayyidina Fatimah Az-Zahra ketika berkurban: "Gumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innaha bi awal qatrati min damiha yufar laka ma salaf min dunubiki." Yang artinya, pergilah dan saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu
Dan ketahuilah bahawa begitu tetesan pertama dari darahnya menetes di atas bumi ini, maka saat itulah Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Oleh kerana itu suatu kerugian yang besar jika seorang mampu berkorban akan tetapi tidak melakukannya. Hanya dengan mengeluarkan uang sebesar Rp2.500.000, harga dari hewan kurban tersebut, akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya. Oleh karenanya agama memakruhkan atas mereka yang berkurban, mampu berkurban akan tetapi tidak melakukannya, dengan dasar hadis Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falam yaglubanna musallana." Yang artinya, barang siapa mendapatkan keluasan dalam hartanya lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati musalla kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan asal muasal perintah kurban itu sendiri adalah dimulai ketika Allah SWT ingin menguji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintahnya, di mana beliau seorang yang terkenal sangat dermawan dan belas kasih terhadap orang miskin. Sewaktu-waktu beliau berkurban untuk Allah SWT dengan 1000 ekor kambing dan 300 ekor sapi, yang membuat kagum para malaikat akan jiwa sosialnya yang sangat tinggi dan ketaatannya kepada perintah Allah SWT. Maka Allah berfirman kepada mereka, "Jika aku perintahkan ia untuk berkurban lebih dari itu, niscaya dia akan melakukannya untukku." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra semata wayangnya dari Siti Hajar yang sangat ditunggu-tunggu kelahirannya semenjak lama. Lalu setelah putra yang sangat dinantikan itu lahir, oleh Allah diperintahkan untuk disembelih. Akan tetapi lihatlah bagaimana ketaatan Sayyidina Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah, dan lihat pula bagaimana ketaatan dan kebaktian seorang Ismail alaihissalam kepada orang tuanya. Diceritakan setelah datang perintah Allah tersebut, maka Nabi Ibrahim memanggil putranya Ismail yang masih berumur 13 tahun dan berkata kepadanya, "Wahai putraku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, dan bagaimana pendapatmu?" Maka Sayyidina Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Maka senanglah Sayyidina Ibrahim AS mendengar jawabannya. Lalu dibaringkan beliau untuk disembelih, dan ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan penyembelihan tersebut, Sayyidina Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ikatlah aku dengan erat agar aku tidak bergerak saat engkau menyembelihku, sehingga hal itu akan merepotkanmu, dan melepaskanlah bajuku sehingga tidak memperparah susah ibuku ketika melihatnya. Dan sampaikan salamku kepadanya, dan jika engkau berpendapat untuk memberikan baju ini kepada ibuku, lakukanlah, karena hal itu akan membuat senang hatinya dan menjadi kenangan dariku." Kemudian Sayyidina Ibrahim AS melepas bajunya dan mengikatnya lalu merebahkannya. Kemudian mulailah menyembelihnya. Akan tetapi herannya pisau yang digunakan tidak mampu merobek lehernya. Diulang-ulang berapa kali dan diasah-asah pisaunya, berulang-ulang kali juga tidak mampu berhasil menyembelihnya. Kemudian Allah menurunkan kambing kibas dari surga sebagai ganti dari Sayyidina Ismail AS untuk disembelih. Demikianlah kisah asal muasal disunahkannya kita untuk berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di atas telah memberi 3 pelajaran kepada kita semuanya. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana ketaatan Sayyidina Ibrahim AS kepada perintah Allah, walaupun yang demikian itu dengan menyembelih anak semata wayangnya. Mengajarkan kita untuk mengedepankan perintah Allah SWT, walaupun berat dilakukan oleh hawa nafsu kita, karena sesungguhnya untuk itulah kehidupan kita sebenarnya di dunia ini. Sebagaimana firman Allah SWT, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sedangkan arti dari ibadah itu adalah tunduk dan taat kepada perintahnya. Lihatlah bagaimana hal itu tertanam dalam diri anak didik Rasulullah SAW, yang tidak lain adalah para sahabatnya. Dikatakan oleh para ulama bahwa para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar kumandang azan, maka berhentilah mereka dari segala aktivitas keduniaan mereka untuk cepat melaksanakan solat, sehingga diceritakan jika kebetulan mereka sedang mencangkul ladang,
ketika sudah diangkat cangkul tersebut lalu mendengar suara azan, maka mereka melepaskan cangkul tersebut ke belakang, bukan meneruskannya ke depan. Begitu pula di antara mereka yang tidak berdagang, di antara mereka yang sedang berdagang, jika saat terjadi transaksi lalu terdengar suara azan, lalu mereka membatalkannya untuk cepat-cepat datang ke masjid guna melaksanakan solat. Oleh kerana itu Allah SWT memuji mereka dalam firman-Nya yang berbunyi, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubi wal absar. Yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah SWT, dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang. Oleh karena itu saya bersuruh kepada saya sendiri khususnya dan para hadirin umumnya untuk mengikuti jejak mereka dalam mentaati perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya. Apalagi kita sekarang ini sedang diterpa dengan musibah demi musibah, bencana demi bencana, seakan-akan tak ada habis-habisnya. Yang tak lain penyebabnya adalah ketidaktaatan kita kepada perintah Allah dan melanggar perintah-perintahnya. Sebagaimana firman-Nya, Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat pekerjaan mereka sendiri, agar mereka kembali lagi ke jalan yang benar. Mafhumnya ayat tersebut adalah, jika kita tidak bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, maka bencana dan musibah tersebut terus akan mendera kita. Wal'iyadu billahi min dhalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun pelajaran yang kedua dari kisah tersebut adalah bagaimana Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun yang demikian itu dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia melakukan itu karena beliau tahu bahawa ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua. Begitu pula sebaliknya, bahkan jika kita membuat murka Allah, akan tetapi membuat ridha kedua orang tua kita, maka Allah pun ridha kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsinya, Man asbaha murjan li walidayhi mushitan bi fa ana anhu radin, wa man asbaha murjan bi wa mushitan li walidayhi fa ana alaihi sakhit. Yang artinya, barang siapa membuat ridha kedua orang tuanya dan membuatku murka, maka aku pun ridha kepadanya. Dan barang siapa membuat murka kedua orang tuanya walaupun membuatku ridha, maka aku pun murka kepadanya. Dalam ayat lain, Allah SWT melarang kita hanya untuk mengucapkan kalimat uf atau kepada kedua orang tua kita. Apalagi lebih dari itu, misalnya sampai membantahnya atau membentaknya atau sampai menyakiti hatinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Lau alimallahu syai'an adna min uffin lanaha anhu, falyamal agun ma syaa ya'mal fala yadkhulul jannah, falyamal barun ma syaa ya'mal fala yadkhulan nar." Yang artinya, andai saja Allah mengetahui sesuatu yang lebih kecil atau rendah dari kalimat uf, niscaya Allah akan melarangnya. Maka terserah orang-orang yang durhaka mau berbuat apa saja, karena dia tidak akan masuk surga. Dan terserah orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya mau berbuat apa saja, karena dia tidak akan masuk neraka. Maka barang siapa di antara kita yang durhaka kepada orang tuanya, supaya cepat-cepat meminta maaf dan mengambil ridhanya sebelum pintu kesempatan itu ditutup dan selagi nyawa kita dan kedua orang tua kita di kandung badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan pelajaran yang ketiga adalah bagaimana kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau rela berkurban dengan ratusan ekor hewan kurban untuk para fuqara dan masakin. Jiwa sosial yang demikian itulah yang kita butuhkan, apalagi di masa-masa yang sulit ini, di mana makan saja hanya sangat susah. Maka kesempatan bagi kita untuk memperbaiki sedekah, karena sedekah itu dapat melebur dosa-dosa kita, menaikkan derajat kita dan menjadikan Allah cinta kepada kita. Kita tiru salah satu anak didik Rasulullah SAW, yaitu menantu dan sahabat terdekat beliau, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
ketika terjadi paceklik di kota Madinah, Sayyidina Utsman bin Affan mendatangkan bahan makanan pokok sebanyak muatan 70 ekor unta ke Madinah. Setibanya di Madinah, para pedagang Madinah berebut untuk membelinya, bahkan dengan harga 3 kali lipatnya. Akan tetapi beliau berkata kepada mereka, aku tidak akan menjualnya kecuali kepada mereka yang berani membelinya dariku dengan harga 7 kali lipatnya. Maka mereka tertawa sambil berkata, siapa yang mau membeli dengan harga tersebut? Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menjawab, ada yang akan membelinya dariku dengan harga tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa semua yang aku bawa ini adalah untuk para fuqara Madinah. Akan tetapi begitulah, para syaitan tidak akan membiarkan kita berbuat baik supaya kita bersama mereka dalam neraka. Padahal jika suatu harta dikeluarkan untuk bersedekah, justru akan menambahnya dan menjadikan hartanya barokah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yangusu malun min sadaqatin bal yasdad, yang artinya tidak akan berkurang suatu harta karena disedekahkan, akan tetapi bertambah dan akan bertambah. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua musibah dan bencana yang terjadi di negara kita diangkat oleh Allah dan digantikan dengan kenikmatan dan kemudahan. Semoga semua dosa kita diganti oleh Allah dengan hasanat, dan semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mengedepankan urusan akhirat kita dari keduniaan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami ampunan kerana mulai saat ini kami akan berjanji untuk taat kepada perintah-perintah-Mu. Jika dulu kami durhaka kepada orang tua, kami akan memperbaikinya. Jika dulu kami meninggalkan solat, puasa, zakat dan haji, maka sekarang kami berjanji untuk melakukannya. Jika dulu kami sering berjudi, berzina, mencuri, maka kini kami berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tuntunlah kami untuk melaksanakan, ya Allah. Ya Allah, berilah kedua orang tua kami ampunan, senangkan hidup mereka dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil kami. Ya Allah, wahai pencipta langit dan bumi, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan terhadap-Mu serta sehat walafiat, dan tutuplah usia kami dalam keadaan iman dan Islam, serta bangkitkanlah kami semua dalam golongan Rasulullah SAW, dan nantinya masukkan kami ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا محمد نبينا محمد عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثر من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثر من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واهلك الكفر والمشركين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والحمد لله رب العالمين.